Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau menghalangi jalanku? Nyah. Wajah Hanli dipenuhi dengan niat membunuh, dan cahaya keemasan melintas di tubuhnya. Kemudian, salah satu lengannya mengeluarkan suara retakan yang tajam, dan menjadi lebih tebal. Dia kemudian mengepalkan 5 jarinya, dan meledakkannya ke arah pria bertanduk satu itu. Suara gemuruh yang keras bergema. Lengannya langsung menjadi berkilauan dengan cahaya keemasan, dan sepertinya itu terbuat dari emas. Kemudian, rambut seperti jarum emas tumbuh di lengannya. Tinju emas mengeluarkan pekikan yang menusuk telinga di kehampaan, dan meninggalkan bekas putih yang mencolok di belakangnya. Sepertinya kekosongan itu akan terkoyak. Bayangan kepalan bahkan belum tiba, tetapi ledakan kekuatan yang mengerikan dan mencekik telah jatuh dengan gemuruh yang keras. Ekspresi pria bertanduk satu itu berubah, dan dia mundur selangkah. Kemudian, cahaya biru yang kaya muncul di tubuhnya, dan lengannya juga memancarkan cahaya yang cemerlang. Kemudian, tangannya berkelebat, dan berubah menjadi sepasang cakar naga yang tampak menyeramkan. Pria itu meraung keras, dan cahaya biru menyilaukan muncul dari tangannya. Kemudian, dia mendorong ke depan dalam kehampaan. Sebuah cahaya biru melintas di depannya, dan 2 cakar naga biru seukuran batu kilangan muncul dari udara tipis. Karakter sihir biru yang tak terhitung jumlahnya berdenyut pada 2 cakar naga biru, dan serangkaian gelombang biru muncul di cekungan telapak tangannya. Itu terlihat sangat misterius. Kedua cakar naga biru saling bertumpukan, dan bertemu langsung dengan kepalan tangan Hanli. Suara gemuruh yang keras terdengar. Tinju emas menghantam 2 bayangan cakar naga biru, dan bayangan cakar naga itu pecah menjadi bintik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, bola cahaya keemasan yang menyilaukan terbang dari tangan Hanli, dan berubah menjadi bayangan tinju emas besar dalam sekejap. Kemudian, itu membombardir ke bawah dengan ganas. Pria bertanduk satu itu menjadi pucat karena ketakutan, dan buru-buru melambaikan tangannya. Kemudian, 2 perisai segitiga biru kecil terbang keluar dari tubuhnya, dan berubah menjadi 2 dinding cahaya biru yang berkilauan dan tembus cahaya di depannya. Dinding cahaya baru saja terbentuk ketika bayangan kepalan emas membombardir mereka. Gemuruh. Suara keras terdengar. Bayangan tinju emas meledak, dan berubah menjadi gelombang emas bergelombang. Kemudian, itu memancarkan kekuatan yang menakutkan, dan menenggelamkan 2 dinding cahaya biru. Kedua dinding cahaya biru bahkan tidak bisa memberikan perlawanan sedikit pun di hadapan kekuatan menakutkan dari riak emas, dan mereka hancur berkeping-keping. Kekuatan tak terbatas menyebar ke segala arah, dan menyebabkan seluruh aula bergetar hebat. Tubuh pria bertanduk tunggal itu bergetar hebat, dan dia terhuyung mundur lebih dari selusin langkah sebelum dia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya. Adegan ini membutuhkan waktu lama untuk dijelaskan, tetapi sebenarnya terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api. Cahaya biru yang hancur menghilang, dan Hanli telah tiba di posisi di mana pria kekar itu awalnya berdiri. 2 harta sihir perisai segitiga dipegang di tangannya, dan telah pecah menjadi beberapa bagian. Hanli tiba-tiba menggosok kedua tangannya, lalu membukanya lagi. Pecahan harta karun sihir secara mengesankan berubah menjadi bubuk. Setelah itu, dia dengan lembut meniupnya, dan bubuk itu terbang menjauh, meluap dengan energi spiritual yang sangat padat. Sudut mata pria bertanduk satu itu berkedut saat melihat ini. Ketika Dewa Emas Istana Changliu lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua berdiri, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Meskipun pria bertanduk tunggal ini hanya berada di puncak tahap menengah dari alam Dewa Emas, dia bukanlah seorang kultivator manusia biasa. Dia memiliki garis keturunan naga bertanduk, menyebabkan tubuhnya sangat tangguh,
dan itu sebanding dengan fisik ekstrim sejati dari dewa misterius. Namun dia benar-benar dikalahkan dalam satu gerakan. Selain itu, berdasarkan situasinya, lawannya bahkan belum mengerahkan kekuatan penuhnya. Han Li perlahan menarik lengannya, dan bahkan tanpa melihat pria bertanduk satu itu, dia terus berjalan ke depan. Sekelompok dewa emas dari istana Changliu terbang di depan Han Li, menghalangi jalannya. Wajah mereka dipenuhi dengan permusuhan, dan tubuh mereka bersinar dengan segala jenis kecemerlangan. Bagus. Hari ini, saya akhirnya menyaksikan keramahan istana Changliu. Han Li tertawa, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Lapisan rambut keemasan tumbuh di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya tiba-tiba membengkak. Tangan dan kakinya bertambah panjang, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kera emas raksasa yang berukuran lebih dari 10 kaki. Pada saat yang sama, aura yang memancar dari tubuhnya tiba-tiba melonjak, mencapai tingkat dewa emas tahap akhir. Selain itu, aura ini dipenuhi dengan tirani, dan ada juga niat membunuh yang sangat padat, yang menyebar ke segala arah dengan momentum yang menghancurkan bumi. Kelompok dewa emas dari istana Changliu terkejut dengan peningkatan aura Han Li yang tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, sesosok muncul di antara Han Li dan kelompok dewa emas. Itu tidak lain adalah Luo Qinghai. Tampaknya Grandmaster Luo juga ingin bergabung dengan kita. Mata kera emas bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia berkata sambil mencibir, tanpa rasa takut sedikit pun. Haha, Taois Liu, tolong jangan salah paham. Aku tidak punya niat seperti itu. Kalian semua, mundur. Kembali dan renungkan kesalahan Anda. Anda tidak diizinkan keluar tanpa izin saya. Taois Liu adalah tamu kehormatan istana Changliu. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda main-main? Luo Qinghai tersenyum ramah pada Han Li, dan kemudian berteriak pada kelompok dewa emas dari istana Changliu. Iya, kelompok dewa emas tidak berani mengatakan apa-apa lagi ketika mereka mendengar itu. Cahaya yang menutupi tubuh mereka ditarik kembali, lalu meninggalkan aula. Pria bertanduk satu itu menatap tajam ke arah Han Li, lalu dia juga berbalik dan berjalan keluar. Mata emas Han Li berkedip beberapa kali, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia kembali ke wujud manusianya. Segera, hanya Han Li dan Luo Qinghai yang tersisa di aula. Taois Liu, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Istana Changliu kita telah menderita kerugian besar di Mansion Netherfrost. Tuan Istana Tai dan Tuan Istana Qiyu juga menghilang tanpa alasan. Oleh karena itu, semua orang di sekte merasa tidak nyaman, dan tidak dapat dihindari bahwa kami bertindak sedikit impulsif. Saya harap Anda tidak tersinggung, kata Luo Qinghai kepada Han Li sambil tersenyum. Hilang tanpa alasan. Tampaknya Tuan Istana Agung Luo juga percaya bahwa saya sengaja menjebak keduanya. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan, kata Han Li sambil mencibir. Taois Liu, harap tenang. Izinkan saya untuk menjelaskan. Faktanya, pada tingkat kultivasi kita, sangat jarang kita dikendalikan oleh emosi. Semuanya dilakukan demi keuntungan. Anda tidak datang ke istana Changliu kami hanya untuk meminta penjelasan, bukan? Luo Qinghai memandang Han Li dan berkata dengan senyum tipis. Alis Han Li berkedut, tapi dia tidak mengatakan apapun. Luo Qinghai memberi hormat kepada Han Li dengan ekspresi serius dan berkata, lampu jiwa utama Master Tai dan Master Qiyu belum padam. Sepertinya rekan Taois Liu telah berbelas kasih dan penyayang. Izinkan saya untuk meminta maaf atas nama mereka. Saya harap rekan Taois tidak akan membunuh mereka. Tuan Istana Luo, tolong jangan salah paham. Keduanya memiliki ambisi serigala. Aku tidak membunuh mereka karena aku tidak ingin melepaskan mereka terlalu mudah, kata Han Li dengan nada dingin. Hehe, tolong tenanglah, Taois Liu. Terlepas dari mengapa Master Tai dan Master Qiyu memiliki konflik dengan Anda, selama Taois Liu bersedia mengembalikan Nas Chen Soul mereka,
Istana Changliu kami bersedia memberi Anda kompensasi yang memuaskan, kata Luo Qinghai sambil terkekeh. Oh, kamu begitu yakin bahwa aku akan setuju, kata Han Li setelah hening beberapa saat. Saya percaya bahwa segala sesuatu di dunia ada harganya. Selama kondisinya tepat, musuh bisa menjadi teman. Senyum Luo Qinghai menjadi lebih cerah. Karena Grandmaster Luo sangat tulus, maka baiklah. Aku tidak menggunakan Naschen Souls mereka, jadi aku bisa mengembalikannya kepadamu, kata Han Li setelah hening sejenak. Terima kasih, Taois Liu. Bolehkah saya tahu apa yang Anda inginkan? Sekte kami selalu miskin dan tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Fuling dan Sekte Naga Obor, tetapi kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan Anda. Luo Qinghai sangat senang ketika mendengar ini. Pada saat yang sama, dia juga merasa lega dan buru-buru menangkupkan tangannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Alam surgawi Frost Utara terpencil dan tandus. Awalnya, tidak ada yang menarik minat saya. Namun, saya mendengar dari Taois Gongsu di rumah surgawi Netherfrost bahwa Istana Changliu Anda memiliki metode kultivasi yang disebut teknik ramalan air 4 musim. Itu terkait dengan hukum waktu. Apakah ini benar? Han Li berjalan ke kursi lalu duduk. Ini, Istana Changliu kami memang memiliki metode kultivasi seperti itu. Namun, Taois Gongsu yang kamu sebutkan, Taois Liu, apakah kamu mengacu pada Tuan Gongsu Jiu yang muncul di Mansion Netherfrost? Mata Luo Qinghai berkilat saat dia bertanya. Iya, itu dia. Han Li mengangguk. Tampaknya Taois Liu juga memasuki Mansion Netherfrost kali ini. Namun, kami tidak bertemu denganmu. Mungkinkah kamu masuk dengan utusan abadi Gongsu? Mata Luo Qinghai berkedip saat dia bertanya. Kami sedang berbicara tentang kondisinya. Tuan Istana Agung Luo tampaknya telah keluar dari topik, kata Han Li dengan cemberut. Saya salah bicara. Taois Liu, silakan lanjutkan. Luo Qinghai tersenyum saat berkata, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Jika kamu mengeluarkan teknik ramalan air 4 musim, aku akan mengembalikan Naschen Souls mereka kepadamu. Han Li sepertinya berkata langsung. Teknik ramalan air 4 musim adalah kitab rahasia Istana Aliran Biru kita. Bahkan di Istana Aliran Biru, hanya para tetua dan mereka yang telah memperoleh izin yang dapat membacanya. Bukankah permintaan Taois Liu terlalu berlebihan? Bisakah Anda mengubahnya ke kondisi lain? Luo Qinghai mengungkapkan ekspresi yang sulit dan berkata, saya sudah menyatakan kondisi saya. Adapun apakah Anda setuju atau tidak, terserah Anda. Saya hanya akan menunggu di sini selama 2 jam. Jika saya tidak melihat teknik ramalan air 4 musim setelah 2 jam, maka saya hanya dapat menggunakan jiwa baru lahir mereka untuk menyempurnakan pil jiwa emas. Han Li membalik tangannya dan mengeluarkan sebuah item. Dia memainkannya di tangannya dan berkata dengan santai. Murid Luo Qinghai menyusut saat melihat ini. Han Li mengeluarkan bola kristal putih. Secara mengesankan, Naschen Soul berwarna biru tersegel di dalamnya. Dari penampilannya, sepertinya dia adalah cendekiawan berwajah pucat. Ketika Naschen Soul biru melihat Luo Qinghai, matanya segera menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Namun, itu tidak bisa bergerak sedikit pun, juga tidak bisa mengeluarkan teknik transmisi suara. Kalau begitu, Taois Liu, tolong tunggu di sini sebentar. Aku akan pergi dan berdiskusi dengan yang lain dulu. Tatapan Luo Qinghai beralih dari bola kristal putih. Dia menatap Han Li dalam-dalam lalu berjalan keluar. Han Li tidak memperhatikan kepergian Luo Qinghai. Dia terus bermain dengan bola kristal putih di tangannya. Luo Qinghai berjalan keluar dari aula. Dia mengerutkan kening dan tampak sedikit ragu-ragu. Tapi segera, dia berjalan ke kiri dan tiba di aula samping. Orang-orang yang baru saja pergi semuanya ada di sini saat ini. Ketika mereka melihat Luo Qinghai masuk, mereka semua berdiri. Grandmaster, bagaimana situasinya? Pria berwajah hijau saya bertanya.
Luo Qinghai tidak menyembunyikan apapun. Dia benar-benar mengulangi percakapannya dengan Han Li di aula. Apa? Dia menginginkan teknik ramalan air 4 musim. Itu hanya angan-angan. Pria bertanduk satu itu mendengus dingin dan yang pertama berbicara. Itu benar. Teknik ramalan air 4 musim adalah harta karun istana Changliu kita. Bagaimana kita bisa menyebarkannya kepada orang luar? Wanita muda bertopeng itu juga berkata, dari apa yang Grandmaster katakan, aku khawatir orang itu tidak akan mengubah kondisinya. Jika dia menolak, apa yang akan terjadi pada Master Tai dan Master Qiu? Wajah hijau aku memikirkan sesuatu dan berkata dengan cemberut. Alis anggun wanita muda bertopeng itu berkerut saat mendengar ini. Dia terdiam. Meskipun kekuatan orang itu luar biasa, jika kita semua menyerangnya bersama-sama, ditambah dengan pembatasan istana Changliu, tidakkah kita dapat menangkapnya? Selama kita memenjarakan orang ini, secara alami kita akan dapat menyelamatkan Master Tai dan Master Qiu. Mata pria bertanduk satu itu berkilat dengan niat membunuh saat berkata dengan suara dingin. Pria bernama Liu ini sangat pemarah. Saya belum pernah melihat sekuat ini. Ini bukan kultivator dewa emas biasa. Karena orang ini berani datang ke istana Changliu, kami pasti sudah membuat persiapan. Saya dapat merasakan bahwa dia masih menyembunyikan kekuatan yang sebenarnya. Selain itu, orang ini mungkin sudah lama dikenal publik, dan identitasnya tentu tidak biasa. Jika kita melawannya, berhasil atau tidak, itu akan membawa masalah besar bagi istana Changliu. Sudahlah, Luo Qinghai menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa Grandmaster istana begitu yakin? Tanya pria besar itu. Sebelum pembukaan istana abadi dibuka, ada 7 kelompok kultivator dan peta sungai, mereka yang dibawa masuk oleh 7 sekte, saya telah melihat mereka di dekat pintu masuk. Tidak peduli apakah itu dari nafas atau penampilan, tidak ada orang seperti orang ini yang memasuki istana Netherfos, dan itu pasti bersama publik untuk waktu yang lama, Luo Qinghai berkata perlahan. Yang lain mendengar ini dan mereka mengangguk perlahan. Apa yang harus saya lakukan? Apakah benar-benar perlu untuk menyerahkan teknik ramalan air 4 musim semi kepada orang itu? Pria bertanduk satu itu berkata. Dewa emas lainnya terdiam. Grandmaster, kamu selalu banyak akal, dan kamu akan memutuskan masalah ini. Kata pria berwajah hijau. Sekarang adalah momen paling bergejolak dalam ratusan ribu tahun, Istana Abadi Beku Utara, Sekte Fuling, Jalan Naga Lilin semuanya terpukul keras, hanya Istana Changliu kita yang masih mempertahankan kekuatan yang relatif lengkap. Ada banyak peluang di kekacauan. Saat ini adalah waktu terbaik bagi Istana Changliu kita untuk memperluas kekuatannya. Selama kita dapat memanfaatkan kesempatan ini, Istana Changliu kita akan menguasai Istana Abadi dan Jalan Naga dan menjadi yang terbesar di benua utara. Kekuatan itu mungkin tidak mustahil. Luo Qinghai berkata perlahan. Yang lain telah mendengar ucapan ini, dan mereka semua bersemangat. Selama bertahun-tahun, meskipun Istana Changliu adalah salah satu dari 3 sekte utama di Istana Abadi Beku Utara, kekuatannya selalu diurutkan setelah Sekte Fuling dan Jalan Naga Lilin. Jika Anda bisa melampaui Sekte Fuling dan Jalan Naga Lilin dalam satu gerakan, belum lagi manfaat besar yang telah diperoleh, kemuliaan ini saja sudah membuat mereka merasa bersalah. Apa maksud Grandmaster Istana? Tanya pria bertanduk satu itu. Untuk mencapai tujuan ini, kekuatan Tuan Istana Besi dan Tuan Istana Musim Gugur sangat diperlukan. Menurut pendapat saya, lebih baik menggunakan Yan Sisi Air untuk menukar Nas Chen Sol keduanya, kata Lu Qinghai. Grandmaster berkata bahwa itu tidak buruk. Istana Changliu kita jauh lebih penting daripada teknik ramalan 4 musim, pria berwajah hijau mendukungnya. Iya, lagi pula, latihan ini bagus, tetapi hukum waktu yang terkandung di dalamnya sulit untuk dipahami. Dari zaman dahulu hingga sekarang,
Tidak banyak orang di Istana Chongliu yang dapat memahami arti sebenarnya, bahkan mereka yang memiliki keuntungan sesekali. Generasi yang jenius, pencapaiannya jauh lebih sedikit daripada orang yang mahir dalam hukum lain, dapat dikatakan bahwa itu membutuhkan waktu. Ya, berikan, kamu bisa menukar dua tetua, kamu sangat berharga. Yang lainnya mengangguk. Orang besar satu orang masih terdiam, tetapi melihat semua orang setuju dan tidak lagi mengatakan apa-apa. Dalam hal ini, para tetua dinasti Qing, menyusahkanmu untuk mengambilnya, kata Luo Qinghai. Ia, pria berwajah hijau berkata lalu berbalik dan keluar. Han Li memainkan bola kristal putih di aula, dan langkah kaki datang dari luar. Luo Qinghai dan pria berwajah hijau-hijau masuk. Luo Qinghai, waktunya hampir habis. Bagaimana kabarmu? Han Li tidak melihat ke belakang dan bertanya. Oh, biarkan Taois Liu tinggal di sini untuk waktu yang lama. Ini adalah praktik dari pintu ini, Water Yan Sisi. Luo Qinghai mengambil sepotong slip giok biru dan meletakkannya di atas meja. Taois Luo benar-benar orang yang pintar. Han Li memandang Luo Qinghai dan membalikkan tangannya dan mengeluarkan bola kristal putih, yang menyegel nas chancel hitam itu. Dia melemparkan kedua bola kristal itu ke arah Luo Qinghai, lalu meraih batu giok biru. Luo Qinghai menangkap dua bola kristal, dan cahaya biru muncul di tangannya. Dia tidak memasuki bola kristal, dan permukaan segera menunjukkan wajah bahagia. Dua nas chancel dalam bola kristal hanya dipenjara dan tidak menderita kerugian apapun. Tidak masalah untuk memenangkan tubuh lain. Indera ilahi Han Li masuk ke dalam batu giok, dan dia dengan cepat mundur, menunjukkan sedikit keterkejutan. Bagaimana? Apakah ada masalah dengan latihan, Sui Yan Sisi? Luo Qinghai mengambil dua bola kristal putih dan melihat tatapan Han Li dan bertanya. Tidak, karena transaksi sudah selesai, aku akan pergi. Han Li menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan batu giok itu dan berjalan menuju luar. Mengapa Taois Liu pergi tergesa-gesa? Lebih baik tinggal di istana Changliu saya selama beberapa hari dan membiarkan tuan istana untuk berteman. Mata Luo Qinghai menunjukkan jejak warna cemas, dan menyusul dengan dua langkah. Tidak, aku tidak mengetahui pengakuan publik dari rekan-rekan. Penguasa Istana Agung tidak harus menghabiskan waktu untukku. Han Li memandang Luo Qinghai dan berkata dengan lemah. Wajah Luo Qing membeku, dan dia dengan cepat pulih. Dia berbalik dan berkata ke jalan lama, itu masalahnya. Langkah selanjutnya adalah tidak tinggal, tetua Qinglan, antar Taois Liu. Ya, rekan Liu, tolong, pria berwajah hijau memimpin Han Li keluar dari aula, dan kemudian berubah menjadi dua cahaya untuk terbang ke atas. Luo Qing melihat kedua sosok itu menghilang, berdiri di kuil sejenak, berbalik dan berjalan menuju aula dalam. Setelah hampir sepanjang hari, cahaya biru terbang keluar dari Gunung Poin Chang, dan jatuh di sebuah bukit kecil, memancarkan sosok Han Li. Dia berbalik untuk melihat titik besar Gunung Chang, dan matanya memancarkan senyuman. Saat ini, cahaya keemasan melintas di tubuhnya, dan sosok Jin Tong muncul. Anak emas, kali ini terima kasih, kalau tidak perjalanannya tidak akan mulus. Han Li berkata pada Jin Tong. Sebelumnya di istana Changliu, dia memanfaatkan kesempatan untuk mengubah dirinya menjadi kera raksasa, dan menyuruh Jin Tong melepaskan aura spiritual, menggabungkan kata-kata setengah benar dan salah. Paman kamu tidak memberiku untuk makanan, tetapi juga memberikannya kepada orang lain. Jin Tong berkata dengan tangan di pinggul, karena tidak puas. Han Li tersenyum dan melambaikan tangannya. Satu merah dan satu biru dua nas chancel muncul di tangannya. Ini hampir sama. Jin Tong bersorak dan meraih dua nas chancel. Kedua nas chancel ditemukan di cincin penyimpan. Ada 7 nas chancel yang disegel. Han Li mengirim anak emas dan mengeluarkan batu giok, teknik ramalan air 4 musim, dengan senyuman di wajahnya. Bagaimanapun,
Saya harus meninggalkan alam abadi Beku Utara, jadi dia hanya mendapatkan keterampilan dari 3 aturan waktu utama dinasti Han Utara, jadi saya mendapatkan perjalanan ke istana Changliu. Sekilas, teknik ramalan air 4 musim semi dan seni roda kata sejati berbeda, itu adalah kekuatan yang didasarkan pada kekuatan air, metode menurunkan hukum waktu. Yang lebih mengejutkannya adalah dia menemukan kebenaran kata sejati, bab ajaib, dan 4 musim perairan. Tampaknya ada kesamaan antara ketiga latihan tersebut. Dia melihat batu giok biru di tangannya dan matanya berkilat. Apakah ada hubungan tertentu antara 3 latihan waktu utama alam abadi Beku Utara? Han Li dengan cepat menggelengkan kepalanya dan mengumpulkan batu giok biru. Sekarang bukan waktunya untuk mencerahkan, dia harus meninggalkan alam abadi Beku Utara secepat mungkin. Dengan lambaian tangannya, kapal terbang muncul. Pergi. Han Li melambaikan cahaya biru dan menyapu Jintong yang sedang memurnikan Nas Chen Sol dan jatuh ke dalam kapal yang melaju kencang, ke arah pintu masuk ke hutan belantara. Saya tidak tahu berapa mil jauhnya dari alam abadi Beku Utara. Di sini langit biru dan tersapu, dan awan peri putih besar mengapung, dan seekor burung terbang di dalamnya. Semuanya di sini cemerlang dan cerah, dan sepertinya tidak ada jejak kegelapan. Langit di atas awan peri putih adalah dunia lain yang lebih suci, dengan puncak gunung yang besar, tergantung di dalamnya. Satu terhubung ke yang lain, telah menyebar ke ujung cakrawala, saya tidak tahu berapa banyak. Puncak ini besar dan kecil, dan yang besar 1.000.000 kaki. Raksasa berdiri di sana, dan ada ribuan kaki dalam ukuran kecil. Setiap gunung memiliki satu atau beberapa bangunan megah. Bangunan-bangunan ini berbaris dengan gaya yang berbeda, tetapi hal yang sama berlaku, yaitu semuanya berwarna emas, memancarkan lingkaran cahaya keemasan yang cerah. Antara puncak dan puncak, mereka dihubungkan oleh pelangi jembatan cahaya, dan ada pemandangan istana surgawi. Sebuah gunung dengan ketinggian ratusan ribu kaki melayang di udara, dan puncak raksasanya berwarna emas pucat. Gunung itu diukir dengan roh emas dan berkilau. Lebih dari selusin puncak yang lebih kecil tergantung di sekitarnya, dan puncak keemasan dikelilingi oleh bintang-bintang. Puncak-puncak raksasa berdiri aula emas, dan mekar dengan ribuan lampu emas. Aula tingginya sekitar 100 kaki, dan seluruh tubuhnya terbuat dari bahan giok emas yang tidak diketahui, yang terlihat sangat indah. Di bagian atas pintu masuk aula utama terdapat plakat perak dengan 3 karakter, Ling Sudian. Puncak kecil di sekitar puncak raksasa emas tidak kosong. Ada banyak bangunan, beberapa taman obat, dan beberapa kamar dan di puncak gunung dekat raksasa emas ada sebuah manor besar, di mana seekor binatang berkepala dibesarkan dan beberapa pelayan muda merawatnya. Pada saat ini, Chang Hong putih terbang dari kejauhan, melewati mansion dan terbang menuju puncak-puncak emas. Wei Chang Hong melewatinya, dan tekanan besar berlalu. Topeng Cian besar muncul di sekitar mansion, dan tekanan besar ini dilawan, tetapi masih ada topeng kecil yang dapat ditembus untuk dilarang. Binatang buas di mansion tiba-tiba tertegun, dan para pelayan tiba-tiba menjadi pucat. Ketika tekanan mereda, beberapa orang berdiri dan bergoyang, dan wajah mereka sebagian besar berwarna merah.